Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, saya Muhammad Syah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita pada saat ini, yaitu membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada chapter yang ke-65. Dan bacaan yang kita pelajari hari ini adalah dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-37. Dan kita tergantung waktunya nanti, ini kan ada 50 pasal. Kalau waktunya tidak cukup, akan kita hentikan di mana nanti ayat yang kita baca. Baik, Yohanes 12 kita baca ayat 37 sampai 43 dulu. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Terima kasih. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Yesus memang kalau kita lihat dalam Alkitab melakukan banyak mujizat di tengah orang Yahudi. Ada lebih dari 30 mujizat yang dicatat di dalam Injil, meskipun tidak menyangkal kemungkinan bahwa dia melakukan mujizat yang lebih banyak daripada itu. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab. Jadi tidak menolak kemungkinan mungkin ada mujizat-mujizat yang lain yang tidak tercatat di dalam keempat Injil yang ada ini. Namun yang menjadi intinya di sini bukan berapa banyaknya mujizat, berapa buah banyaknya mujizat yang dilakukan Yesus di depan Yahudi, orang Yahudi. Yang menjadi intinya adalah biarpun mereka melihat mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Padahal berbeda dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh siapapun atau siapapun yang mengaku nabi dengan mujizatnya, yang isinya itu hanya ya semacam seperti pameran gitu ya. Kalau Yesus kan tidak, mujizatnya itu merupakan tanda. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya, pertama dari tanda-tandanya. Kita baca lagi pasal 4 ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi mujizat ini juga disebut sebagai tanda. Menandai, ya kalau tanda itu kalau dalam bahasa Yunaninya bunyinya simea, dan kalau bahasa Ibrani bunyinya od, dan kalau bahasa Arab bunyinya ayat. Jadi kalau gitu mujizat Yesus sebagai ayat-ayatnya Tuhan yang menandai bahwa melalui mujizat Yesus itu Allah sedang menyatakan sesuatu, bahwa perbuatan Yesus itu juga termasuk daripada keberadaannya sebagai firman. Yesus disebut firman bukan hanya kata-katanya saja. Banyak orang berkira ada Yesus firman itu hanya bunyi kata-katanya. Enggak.
Seluruh perbuatannya, seluruh dirinya, karyanya, kemenyalipannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, itu adalah penyataan dari firman itu. Nah, termasuk dengan mukjizat-mukjizatnya ini. Di samping mukjizat ini menyatakan siapa Yesus sebagai firman, tapi mukjizat-mukjizat ini juga meneguhkan firman itu sendiri. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyediakan kemuliaan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda. Nah, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, terus dan mujizat-mujizat, dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi tanda, mukjizat, penyataan kekuasaan itu adalah peneguhan daripada firman itu sendiri juga. Di samping sebagai peneguhan firman, tetapi itu adalah merupakan tanda yang menandai siapa Yesus ini sebagai firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus berbuat mukjizat bukan untuk pamer seperti apa ya, orang pamer sulapan gitu, bukan. Tetapi memang ini merupakan menandai dirinya sebagai firman yang telah menjadi manusia. Namun demikian dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 37 itu, meskipun banyak tanda-tanda mukjizat yang dilakukan di depan orang Yahudi, mereka tidak percaya kepadanya. Ya memang, meskipun mukjizat itu sebagai tanda, tapi mukjizat itu belum tentu membuat orang menjadi percaya. Dengan demikian, mukjizat itu bukan kriteria kebenaran itu sendiri, itu hanya meneguhkan tentang kebenaran itu. Oleh karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terima kasih. Terus, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dikatakan ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sebelum kita jelaskan ini, perlu saya beri catatan. Ayat ini sering digunakan oleh para polemikus Muslim untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mau disebut Tuhan. Yesus menolak disebut Tuhan. Yang menunjukkan bahwa ayat ini menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kita melihat bunyi ayat ini, dan kita mengerti bahasa Indonesia yang benar, kesimpulan seperti itu tidak terkandung di dalam ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, melainkan dia yang melakukan. Nah ini kontrasnya bukan Yesus yang menolak dia disebut Tuhan. Kontrasnya antara berseru dan melakukan ini loh. Berseru dengan ucapan mulut tetapi bukan dengan tindak, tidak ada tindakan, ini yang menjadi kontras. Jadi ayat ini tidak menyatakan apa-apa tentang Yesus itu menolak jadi Tuhan atau tidak. Ayat ini hanya menjelaskan tentang orang yang berseru tetapi tidak melakukan. Jadi para penafsir Muslim yang tidak menjatuhkan man Kristen dengan menggunakan ayat ini, itu mengada-ada.
Nah, bahkan mungkin menyelewengkan makna dari ayat ini. Bukan mungkin, memang sengaja diselewengkan untuk mendukung pendapat mereka, gitu ya. Jadi ayat ini mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, melainkan dia yang melakukan. Ini kontrasnya kan di situ. Maksudnya apa? Maksudnya berseru dari Tuhan, Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan. Itu konteksnya di sini. Jadi Yesus tidak menyangkal dirinya disebut Tuhan, malah meneguhkan di sini. Tapi masalahnya, jangan seruan ini hanya seruan di bibir tanpa ada tingkah laku. Itu yang menjadi konteksnya di dalam ayat ini. Ayat ini sama sekali tidak mengatakan Yesus menolak disebut Tuhan. Dia hanya menolak orang yang berseru kepadanya Tuhan, tetapi tidak melakukan. Berarti dia mengakui dirinya Tuhan, gitu loh. Jadi di sini kita melihat bahwa bahwa ayat ini sama sekali tidak ada niat isi yang isinya ingin mengajarkan kepada kita Yesus menolak dirinya disebut Tuhan. Yang ditolak adalah orang berseru kepadanya Tuhan, tapi tidak melakukan. Itu yang isi daripada ayat ini. Jadi Yesus tidak menolak sama sekali disebut dirinya Tuhan. Yang ditolak adalah tingkah orang itu yang berseru tapi tidak melakukan. Tidak melakukan perbuatan yang seharusnya, yang sesuai dengan seruan pengakuan mereka akan Yesus sebagai Tuhan itu. Terus, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dengan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti kalau gitu mujizat itu bukan kriteria kebenaran itu sendiri. Dan ucapan mulut tanpa keyakinan yang dibuktikan dalam perbuatan, itu pun tidak membawa keselamatan. Oleh karena itu, mukjizat itu bukan kriterianya, meskipun itu meneguhkan. Jikalau orang itu tidak percaya, biarpun ada mukjizat, ya akhirnya tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Kembali kepada Yohanes pasal 12 itu. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Jangankan hanya melihat mukjizat, orang yang merasa dirinya melakukan mukjizat pun, jikalau perbuatannya jahat, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, atau tidak beriman kepada Kristus, itu pun tidak akan diselamatkan. Apalagi ini yang hanya melihat. Nah, mengapa mereka tidak percaya? Ada nubuat memang yang menjelaskan bahwa memang mereka ini tidak akan percaya. Nah, nubuatnya itu apa? Ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ternyata ketidakpercayaan mereka itu untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Di mana itu dinubuatkan? Itu dari Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang mendengar kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Okay. Nah, jadi Yohanes mengutip secara bebas di sini, bukan mengutip secara literal. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, pemberitaan sudah disampaikan. Tapi ternyata bangsa yang mengaku dirinya milik Allah ini justru tidak mau mendengar. Maka di situ ada keluhan dari Yesaya secara nubuat. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dari kacamata nubuat, Yesaya sudah tahu bahwa pemberitaan tentang hamba Tuhan yang menderita. Ini pasal 53 ini kan hamba Tuhan yang menderita mengenai Kristus kan. Coba kita lihat pasal 53 ayat yang ke-5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Orang Yahudi mengatakan ini nubuat tentang penderitaan orang Yahudi. Bilur orang Yahudi yang mana yang menyembuhkan kita? Penderitaan orang Yahudi yang mana yang membawa keselamatan kepada kita? Jelas itu tidak demikian. Kalau penderitaan Yesus, dia ditusuk dan lain-lain, itu memang terjadi untuk menyelamatkan kita. Jadi ini memang nubuat untuk Kristus. Oleh karena itu, ketika Yohanes mengutip dari Yesaya 53 ayat 1 itu, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Pemberitaan apa? Pemberitaan tentang Injil. Karena konteksnya berbicara tentang nubuat tentang kesengsaraan Kristus, penderitaan Kristus. Dan ternyata pemberitaan Injil ini nggak mudah diterima orang begitu saja. Ya. Coba kita baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bodoh lah, bahasa orang mati disalibkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu kebodohan bagi orang lain. Bagi orang Yahudi, masa Mesias harus kalah dengan orang Romawi mati disalib, jadi sandungan bagi mereka. Mereka tidak bisa terima. Sampai sekarang orang Yahudi salah satu alasannya tidak menerima Yesus sebagai Mesias adalah itu. Bahwa kedatangan Yesus tidak membuat bangsa Yahudi bebas dari aniaya. Ya. Nah, oleh karena dikatakan ini, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, yaitu pemberitaan tentang salib yang memang bagi orang Yahudi merupakan sandungan, bagi orang non-Yahudi, bagi bangsa-bangsa lain, itu adalah merupakan kebodohan. Jadi salib memang tidak mudah diterima. Ya, di Indonesia mayoritas orang yang beragama Islam menolak pemberitaan salib itu, dan malah menyangkal bahwa pernah terjadi penyaliban, dan malah mengatakan di dalam salib ada jin, ya kan? Dan malah ada ketakutan melihat ada salib pun ketakutan gitu loh orang itu. Nah, ini terbukti. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, tangan kekuasaan Tuhan ini pernyataan dirinya, pernyataan mujizatnya, pernyataan pewahyuannya. Kepada siapa dinyatakan? Ya kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak mau menerima. Orang Israel tidak mau menerima. Nah, itulah sebabnya dengan mengutip ayat ini, Yohanes menegaskan mengapa mereka tidak percaya kepadanya. Karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya sendiri. Ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Nah, karena sudah ada nubuat ini bahwa mereka tidak akan percaya, maka Yesaya punya nubuat lagi. Apa? Sebab Yesaya telah berkata juga, apa yang dikatakan? Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba kita baca dari Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Oke. Yohanes sekali lagi mengutip secara bebas, tidak secara literal. Tapi intinya adalah bahwa nubuat ini menegaskan bahwa bangsa Israel mata hatinya telah dibutakan, hatinya telah didegilkan, sehingga mata hati itu tidak dapat melihat kebenaran siapa Yesus ini. Dan hati yang telah degil itu tidak dapat menanggap kebenaran tentang Yesus ini. Sehingga mereka tidak mau percaya atau berbalik kepada Allah. Dan berbalik kepada Allah dengan mempercayai Mesiasnya yang telah diutus untuk mati disalibkan bagi keselamatan manusia ini. Sehingga kalau mereka berbalik kepada Allah dan mempercayai nubuat itu, mereka akan disembuhkan dari dosa-dosa mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Dikatakan tentang nubuat ini. Mengapa Yesaya mengatakan ini? Karena Yesaya
telah melihat kemuliaannya. Dia telah melihat kemuliaan Yesus. Kapan? Yesus kan belum lahir waktu Yesaya hidup. Gimana dia melihat kemuliaannya? Lah, kita lihat konteksnya daripada ayat yang dikutip ini dalam Yesaya 6 itu. Coba kita baca ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya, berarti Yesaya melihat Tuhan, melihat Yahweh yang duduk di atas takhta. Yang dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Yesus sebelum datang ke dalam dunia ini telah ada dalam wujud Raja Mulia sebagai penampakan ilahi. Ini sebagai yang dalam teologi, istilah teologi disebut sebagai teofani. Semua penampakan ilahi dalam perjanjian lama itu adalah penampakan Kristus sebelum dia jadi manusia. Mengapa begitu? Ya, Kristus memang sudah ada sebelum dia lahir dari perawan Maria, hanya memang namanya bukan Kristus. Namanya Malak Yahweh, ini dan itu. Dan itulah yang dikatakan Yesus bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, dia sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Atau di lingkup sekitar Bapa. Artinya satu di dalam Bapa itu. Berarti Yesus sebelum muncul lahir dalam inkarnasinya sebagai manusia menjadi anak Maria, itu sudah ada sebagai firman Allah. Dan firman Allah ini yang menyatakan Allah, karena Allah itu sendiri tidak bisa dilihat oleh siapapun. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Anak tunggal Allah atau firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu yang ada di dalam Bapa tadi itu yang menyatakan. Berarti kalau gitu, kalau ada penyataan Allah dalam perjanjian lama, termasuk yang berwujud Raja Mulia di atas tahta ini, itu adalah penyataan Kristus sebelum dia turun ke bumi, mengambil tubuh manusia dan lahir sebagai manusia. Karena memang Allah tidak dapat dilihat. Coba kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Rupanya tidak pernah kamu lihat. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dan di dalam perjanjian lama banyak penampakan itu, dan Injil Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman Allah yang satu-satunya yang ada di pangku Bapa, yaitu yang satu di dalam diri Bapa, itulah yang menyatakan. Berarti yang dilihat oleh para nabi, dilihat oleh Adam, dilihat oleh Abraham, dilihat oleh Yesaya dan Musa, ini semua adalah penampakan firman Allah yang belum jadi manusia, yang ketika turun ke bumi menjadi manusia disebut sebagai Kristus atau Mesia. Oleh karena itu Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 26 mengatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Dari mana dia tahu Kristus? Kristus kan belum lahir waktu zamannya Musa. Mengapa dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus? Dia telah bertemu dengan sosok yang ternyata itu adalah penampakan firman Allah sebelum jadi manusia. Sosok ini menampakkan diri dalam teofani. Coba kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat 2 sampai 6. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, di sini yang menampakkan diri namanya malaikat Tuhan, kalau bahasa Ibrani Malak Yahweh. Ini bukan malaikat biasa. Terus
di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi yang ada dalam nyala api ini adalah malak Yahweh. Ayat yang keempat kalau gitu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah. Siapa yang di tengah-tengah semak belukar sekarang? Tadinya malak Yahweh, sekarang dikatakan Allah itu sendiri. Berarti ini bukan malaikat yang menampakkan diri ini. Allah dalam wujud teofaninya yang dalam perjanjian lama disebut sebagai malak Yahweh, dan itulah Kristus sebelum dia jadi manusia. Dan itulah yang dilihat Musa muka dengan muka di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Yaitu tidak ada nabi yang mengalami ini, perjumpaan dengan Allah muka dengan muka seperti halnya Musa ini. Berarti Musa memang melihat Kristus, hanya belum bernama Kristus. Hanya tidak berwujud manusia, tetapi berwujud penampakan teofani yang disebut sebagai malak Yahweh. Dan hal yang sama terjadi dengan Yesaya. Dan hal yang sama terjadi dengan Abraham. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi ada 3 orang. Ya, 3 orang yang berdiri di hadapan Abraham. Terus kita baca ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Terus ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Teruskan 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Terus ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Berpalinglah orang-orang itu berjalan ke Sodom. Siapa ini? Terus? Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Salah satu dari mereka adalah Tuhan. Yang berpaling ke Sodom ini siapa? Ayat pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, berarti di antara 3 yang menampakkan diri Abraham itu, yang 2 adalah malaikat yang mengiring, yang 1 adalah Tuhan sendiri, adalah Yahweh sendiri yang menampakkan diri kepada Abraham. Dan ini adalah malak Yahweh itu. Mengapa menampakkan diri jadi manusia? Untuk menunjukkan bahwa suatu saat dia memang akan datang dalam inkarnasi wujud manusia. Maka dia menunjukkan diri dalam wujud seperti manusia ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nah, Abraham telah melihat hariku. Yaitu melihat, berbicara dengan Tuhan pada waktu Tuhan menampakkan diri dalam wujud manusia supaya manusia tidak kaget bahwa suatu saat memang dia akan turun menjadi manusia sungguhan. Kalau ini kan hanya penampakan teofani, bukan betul-betul manusia. Tapi manusia perjanjian lama, para nabi sudah dipersiapkan bahwa suatu saat nanti Allah melalui firman-Nya akan turun ke dunia menjadi manusia. Nah, itulah sebabnya Kristus akhirnya datang untuk menggenapi janji-janji itu, dan penampakan kepada Yesaya pun wujudnya seperti seorang manusia tapi sebagai raja. Kembali kepada Yohanes pasal 12 ini. Ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan kemuliaannya sebagai raja tadi. Yesaya telah melihat. Terus dan telah berkata-kata tentang dia. Ya, dia berkata, dan Yesaya di dalam pasal 6 itu berkata-kata tentang dia, terutama yang dikutip di dalam ayat 40 itu. Dia sedang berkata-kata tentang Kristus.
yang akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, terus ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Ya, ternyata tidak semua sih tidak percaya. Ya, sama sekarang mayoritas orang Yahudi, orang Israel masih tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Tetapi ada beberapa orang yang memang menjadi, saya paling tidak ada saya kenal 4 orang Romo Kristen Ortodoks yang dulunya adalah Yahudi Ortodoks. Yang satu adalah Romo Alexander Winogradsky. Saya harap beliau masih hidup. Dulu memimpin umat Ortodoks yang berlatar belakang Yahudi, umat Kristen Ortodoks yang berlatar belakang Yahudi di Yerusalem. Nah, teman dekat saya adalah Romo James Bernstein. Dia tinggal di Amerika. Romo Paul siapa soal? Paul Pelikan kalau saya tidak salah. Paul siapa itu? Ya. Itu ada 4 orang yang saya kenal yang dulu tadinya orang Romo Ortodoks yang tadinya adalah orang Yahudi. Jadi memang banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Mayoritas tidak percaya, tetapi ada juga yang percaya. Ya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, ya karena orang Farisi adalah kelompok yang paling menentang, dan sampai sekarang karena agama Yahudi yang sekarang itu dibangun atas landasan ajaran orang-orang Farisi, yaitu para rabi yang adalah bermazhab Farisi, yang ajaran-ajarannya dituliskan dalam kitab namanya Kitab Talmud, dan Kitab Talmud itu menjadi fondasi dan pegangan bagi agama Yahudi yang ada sekarang ini. Makanya agama Yahudi sekarang ini disebut Rabbinic Judaism, atau agama Yahudi para rabi, atau Pharisaic Judaism, yaitu agama Yahudi orang-orang Farisi. Oleh karena itu, agama Yahudi yang sekarang juga menentang Yesus Kristus sebagai Mesias, sama seperti nenek moyang rohani mereka juga menentang Yesus ini. Makanya dikatakan dalam bait ini, tetapi oleh karena orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Berterus terang orang-orang yang percaya ini, supaya mereka jangan dikucilkan. Ya, kalau mengakui Yesus sebagai Mesias karena kebanyakan dari Sanhedrin itu nama daripada majelis ulama Yahudi di zaman itu, ya, yang menentukan hukum-hukum Taurat dan cara penerapannya, cara-cara melaksanakannya. Nah, kalau orang mengakui Yesus itu Mesias padahal mereka tidak percaya itu Mesias, maka orang-orang itu akan dikucilkan. Contohnya, orang yang buta sejak lahir kan dikucilkan ketika mengakui dia Yesus itu sebagai Mesias. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat 22, pasal 9. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Kata, orang Yahudi sepakat bahwa orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan, dan ini orang-orang ini yang percaya pada Yesus pada saat ini itu takut untuk berterus terang karena jangan sampai dikucilkan. Alasannya apa? Sebab mereka lebih suka akan kepada kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, kadang-kadang kalau sudah masalah keimanan, orang lebih memilih penghormatan manusia, takut untuk diginikan, takut digitukan, sehingga akhirnya tidak berani dengan terang-terangan untuk menyatakan imannya kepada Kristus. Tetapi kita diajar supaya kita punya semangat martir untuk tidak takut untuk mengakui iman kita apapun yang terjadi. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau gitu kita lanjutkan aja sampai pasal 4 ayat 44 sampai 50. Tapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Terima kasih. Tetapi Yesus berseru katanya, ya, karena ada orang yang takut untuk mengakui dirinya itu, dan ada orang yang menolak untuk percaya kepada dia, maka dia menegaskan identitas dirinya. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Mengapa begitu? Ya, karena dia yang menyatakan Allah, yang menjadi pernyataan Allah, yang menjadi pewahyuan Allah. Coba kita baca dalam Lukas 2, ayat yang ke-31. Ketika Yesus masih bayi dibawa ke bait Allah, bertemu dengan tetua Simeon dan Nabiah Ana, dan tetua Simeon mengatakan apa? Ayat 31. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, mataku ketika melihat bayi ini telah melihat keselamatan. Berarti bayi itulah keselamatan, bayi Yesus itu. Terus? Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Terus? Yaitu terang yang menjadi penyataan. Terang, bayi ini terang yang menjadi penyataan, bukan pernyataannya, tapi penyataan. Artinya apa? Yang menyatakan. Artinya apa? Bahasa aslinya apokalipsis, pengungkapan, pewahyuan. Jadi Yesus adalah wahyunya Allah. Wujudnya dia ini, bukan dia nabi lalu ada kitab sebagai wahyu diberikan pada Yesus. Enggak, ya Yesus itu sebagai firman yang menjadi manusia, itu dikatakan oleh Alkitab sebagai wahyunya Allah, pengungkapannya Allah. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes 12 ini, ayat 44 ini, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi kepada Bapa itu sendiri. Karena dialah yang menjadi penyataan Bapa. Nah, kata mengutus aku ini juga sering ditafsirkan oleh para polemikus Muslim, mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Tidak beda dengan utusan-utusan yang lain. Apakah itu artinya? Enggak. Ketika Yesus mengatakan dirinya utusan, maknanya jangan disisipkan dengan makna Quran, karena ini bukan Quran. Dan Alkitab tidak berorientasi kepada Al-Quran. Alkitab mempunyai landasan dirinya sendiri ketika mengatakan Yesus itu sebagai utusan. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Nah itu, aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi diutus itu dari surga ke bumi. Jadi bukan hanya sekedar rasul. Tunjukkan rasul mana yang pernah turun dari surga. Dan rasul mana yang pernah mengatakan dia sudah ada sebelum dunia ada di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 5 tadi. Rasul mana yang pernah mengatakan aku turun dari surga? Kita baca dalam Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Berarti dia diutus turun itu diutus turun dari surga ke bumi, bukan diutus hanya sebagai jabatan sebagai rasul manusia biasa, bukan. Itu bukan pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus memang dia diutus turun dari surga ke bumi, dan itulah artinya utusan untuk Yesus itu. Dan ayat 45 dari Yohanes 12. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku.
Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Mengapa? Ya dia adalah firman-Nya Allah. Seperti saudara sekarang. Saudara mungkin belum mengenal saya atau baru kali ini bertemu dengan video saya ini. Biarpun saudara tidak mengenal saya, tapi dengan saudara mendengar kata-kata saya dari awal akhir ini, saudara mulai mendapat gambaran tentang siapa saya. Tentang apa saya, tentang siapa saya. Jadi barang siapa mendengarkan kata-kata saya itu, dia mengerti saya. Demikian barang siapa melihat firman-Nya Allah yang jadi manusia ini, dia melihat Allah. Melihat dia yang telah mengutus aku. Mengutus dari mana? Ya sudah saya jelaskan tadi. Mengutus dari surga ke bumi. Bukan memberikan kepada dia jabatan rasul manusia biasa, bukan. Memang diutus dari surga ke bumi. Itu artinya utusan. Kalau kita menjumpai kata-kata utusan di dalam Injil. Ya. Terus ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia itu sebagai lagi. terang. Aku telah datang ke dalam dunia. Berarti tadinya dia berada di luar dunia. Karena dia mengatakan aku datang ke dalam dunia. Nah, di luar dunia di mana? Ya di luar ciptaan, karena dia berada di dalam diri Allah sebagai firman-Nya Allah. Ini makin menegaskan keilahian Kristus dan kepengutusan ilahiannya. Jadi ini makin menegaskan dia bukan sekedar rasul, jabatan untuk menyebarkan agama baru, bukan. Ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Mengapa? Karena terang sejati itu adalah Allah. Udah baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dan Yesus adalah pancaran dari kemuliaan Allah itu. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah. The splendor of the glory of God. Apa sih kalau splendor itu apa itu? Kegemilangan dari kemuliaan Allah. Allah itu mulia, Allah itu terang, dan karena Kristus berada di dalam diri Allah sebagai firman-Nya, ketika dia keluar dari Allah, dinyatakan oleh Allah keluar, dia menjadi kegemilangan dari kemuliaan Allah itu sendiri, maka dia adalah terang yang berasal dari Allah itu. Maka dia mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-46 ini, aku telah datang ke dalam dunia, yang berarti dia tadinya bukan di dunia, tetapi di dalam kekekalan bersama Allah sebagai terang yang menyatakan Allah itu, yang menyatakan kebenaran Allah itu, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Itu tujuannya. Kegelapan di dalam kuasa kegelapan, kegelapan kematian, kegelapan kebohongan, kegelapan ajaran palsu, kegelapan kesesatan, kegelapan kehidupan tidak bermoral, kegelapan dosa, dan semua kegelapan yang lainnya. Sebab yang datang masuk ke dalam dunia menjadi manusia ini bukan yang sekedar konsep, tetapi betul-betul firman-Nya Allah yang tadinya ada di dalam Allah itu sendiri, yang Allah itu adalah terang, sehingga dia memberi terang kepada manusia. Ya, jadi ini bukan kata metafora ya, ini realita. Karena Kristus adalah terang realita, dan banyak bapak orang-orang suci dalam gereja ortodoks mengalami berjumpa dengan sang terang ini. Di antaranya adalah Romo Serafim Sarov, Romo Yohanes dari Konstart yang dari Rusia, yang dari Yunani, yang Bizantium kita kenal, Jana Suci Simeon pakar teologi baru, yang abad kita dari Yunani adalah Romo Papas Nikolas Planas. Ini orang-orang yang kita tahu telah mengalami melihat terang ini. Dan kalau dalam Serafim dari Sarov dikisahkan, ada kisahnya kalau Papa Simeon
pakar teologi baru, itu dituliskan pengalaman dia berdialog dengan sang terang ini, yang ternyata sang terang yang di dalam memiliki pribadi, yang tak lain adalah firman Allah itu. Jadi ini bukan hanya sekedar konsep ya, tetapi ini adalah pengalaman mistika yang real, yang dialami oleh para orang-orang suci di dalam gereja ortodoks. Ya. Sehingga kalau kita percaya pada Yesus sebagai sang terang itu, maka kita akan dilepaskan dari semua yang gelap tadi, dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya yang kekasih. Itu kita baca Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, itu. Terus? Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu dia. Kita dipindahkan, kalau kita percaya pada Kristus, dipindahkan dari kegelapan, di bawah kuasa kegelapan, kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya yang terkasih. Ayat 47. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ya, ada orang mendengar tapi tidak melaksanakan. Maka hati-hati orang Kristen. Ngakunya Kristen, sudah mendengar tetapi tidak melaksanakan, malah hidupnya tidak karu-karuan. Apa katanya? Aku tidak menjadi hakimnya. Ya, sekarang dia tidak menghakimi kita, karena datang sebagai juru selamat. Ya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia untuk saat ini. Dan ketika dia belum selesai dengan karya keselamatannya. Lalu apa yang menghakimi dunia? Bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya sekarang. Iya. Makanya sementara ini belum hari penghakiman, saya undang saudara untuk percaya kepada Kristus. Saya undang saudara untuk datang kepada dia sebelum dia datang sebagai hakim. Nanti kalau dia datang sudah sebagai hakim, tidak ada kesempatan saudara minta belas kasihan daripadanya. Dia akan menghakimi kita. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayatnya 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia, oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa itu? Yesus. Sekarang dia dari juru selamat, sebelum dia datang. Nanti dia akan menghakimi kita. Semua, tidak peduli. Makanya ketika saya melihat ada TikTok mengatakan, oh kasihan orang Kristen itu nanti malah akan diadili oleh Yesus karena mengaku Yesus sebagai Tuhan. Justru terbalik. Anda yang tidak percaya pada Yesus itu nanti akan diadili. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Itu. Kalau saudara menolak Yesus Tuhan, saudara menolak Yesus sebagai juru selamat, ya saudara telah menghukum diri saudara sendiri, tinggal nanti penghakimannya akan nyata ketika Yesus itu datang. Karena dikatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul 17. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, berarti kan Yesus kan dimaksudkan. Dan Yesus sendiri mengatakan yang sama juga. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Iya, maksudnya Bapa memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Karena ia adalah manusia. Anak manusia itu artinya Mesias. Karena dia adalah Mesias. Dia berkuasa, diberi kuasa untuk menghakimi. Siapa yang dihakimi? Kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Iya toh? Jadi yang dihakimi manusia semua, termasuk saudara yang menyangkal sekarang.
Termasuk saudara yang mengatakan, oh kasihan orang Kristen karena mereka akan dihakimi oleh Yesus, karena mengaku Yesus Tuhan. Justru terbalik. Yesus mengatakan kalau orang tidak percaya kepadanya sebagai juru selamat, itu yang akan dihakimi. Coba baca lagi itu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 18 itu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Oke? Terus? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Bagaimana saudara bisa mengatakan orang Kristen yang akan dihakimi? Bukankah saudara karena yang tidak percaya itu yang akan dihukum? Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya akan dihukum. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, itu. Dan inilah orang-orang yang suka menjelek-jelekan iman Kristen, memutarbalikkan ayat Alkitab, menafsirkan seenak perutnya sendiri. Tidak takut ya akan hari pengadilan ini. Semua orang akan diadili oleh Yesus Kristus ini. Ya sekarang memang dia bukan datang untuk menghakimi memang. Tetapi nanti dia datang akan sebagai hakim. Oleh karena itu adalah lebih bijak kalau saudara percaya sekarang daripada nanti terlambat. Karena sekarang dia datang sebagai juru selamat, nanti dia datang sebagai hakim. Dan saudara terlambat kalau nanti baru percaya. Baca lagi ayat 47 itu dari Yohanes pasal 12. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sekarang, ya. Terus, 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Oke. Barang siapa menolak aku, ya, orang mengatakan, kami juga percaya pada Yesus, tapi bukan Yesusnya Alkitab. Yang dimaksud Yesus adalah Isanya Al-Quran yang sama sekali berbeda dengan Yesusnya Alkitab. Mengapa? Karena Isa itu adalah anaknya Maryam, anaknya Imran. Padahal menurut Alkitab, Imran itu bapaknya Miriam, saudaranya Musa, yang tidak ada kaitannya dengan Maryam ibunya Yesus. Isa itu dilahirkan di bawah pohon korma, sementara dalam Alkitab Yesus itu dilahirkan di dalam satu kandang di Bethlehem di Yerusalem, bukan di bawah korma di mana itu entah. Isa itu lahir sudah bisa ngomong dari perut ibu, dari ayunan. Yesus tidak dikatakan begitu. Datangnya malah disaksikan oleh kedatangan malaikat dengan para gembala. Jadi dari kisah ini saja membutuhkan Isa dalam Al-Quran itu bukan Yesus di dalam Alkitab. Jangan dipaksakanlah. Sebaiknya jujur mengakui ya memang beda. Isa itu bukan Yesus. Isa itu entah sosok siapa gitu. Meskipun mungkin mau diakukan itu Yesus, tapi dari ciri-cirinya memang bukan, gitu ya. Terus dikatakan, jadi kalau saudara mengatakan saya percaya Yesus, tapi bukan Yesusnya Alkitab, ya berarti menolak, gitu ya. Apalagi namanya bukan Yesus, Isa. Yesus tidak pernah bernama Isa, sebab itu Isa bukan namanya orang Yahudi. Pernahkah ada orang Jawa namanya Xi Jinping? Ya seperti itu. Kalau orang Jawa namanya bukan itu, Sunarto, namanya Bambang, gitu kan? Nah orang Yahudi itu tidak ada bernama Isa, itu bukan nama-nama Yahudi. Namanya saja sudah beda, gitu kan? Nah, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya udah. Malah saudara mengarang-arang, oh Isa itu sunat. Loh, sunat itu perintahnya Yesus enggak. Dia disunat waktu bayi sebelum memberikan perintah. Sunat itu dilakukan bukan karena dia memerintahkan. Karena ibunya adalah orang Yahudi, sebagai orang Yahudi, dia mengikuti peraturan Taurat. Jadi surat itu aturannya Taurat yang lakukan ibunya. Jadi ketika orang Kristen tidak disunat, itu bukan melanggar perintahnya Yesus, karena Yesus tidak pernah memerintahkan orang disunat. Dia disunat karena ibunya yang menyunatkan dan dia masih bayi dan dia tidak bisa menolak sebagai orang Yahudi. Nah, untuk mengenai masalah sunat ini lihat di dalam video saya mengenai baptisan dan sunat. Itu saya jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan di sini secara rinci. Ya.
Terus, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya itu? Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman apa? Firman bahwa dia adalah juru selamat. Firman bahwa dia datang untuk menyelamatkan. Firman bahwa dia adalah Tuhan. Ketika semua itu ditolak, maka itu akan menjadi hakim saudara nanti. Sekarang saudara boleh bertawa-tawa dan menjelek-jelekan dan mengatakan, orang Kristen sesat. Nanti coba lihat nanti. Pada akhir zaman nanti. Saudara akan menyesal. Nah, makanya saat Fitzkan sebelum penyesalan itu datang, datanglah kepada Yesus, berimanlah kepadanya. Dan saudara akan menerima keselamatan itu. Selanjutnya, ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Sebagai yang berwujud manusia, firman ini mendapatkan perkataannya dari Bapa sendiri. Jadi perkataan firman ini adalah perkataan Bapa. Bapa yang mengutus aku, ya sudah saya jelaskan lagi di atas tadi, tidak saya ulang-ulang lagi. Loh, itu kan utusan. Iya, tapi utusan dari surga ke bumi. Bukan utusan dalam arti rasul. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Berarti semua perkataan Yesus itu sesuai dengan kehendak Bapa, satu dengan kehendak Bapa. Menolak itu berarti menolak apa yang dikehendaki Allah bagi saudara melalui Yesus ini. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi kalau saudara percaya kepada Kristus dan kata-kata yang diajarkan oleh Dia tentang keselamatan, saudara akan menemukan hidup kekal itu. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Loh, kok difirmankan itu kan ada dua ya? Memang kan ada dua hipostasis dalam Allah. Bapa mempunyai hubungan dengan firman-Nya di dalam diri Allah yang satu ini. Maka dikatakan diperintahkan, difirmankan, dan lain-lain ini. Saudara, saya kira itulah yang dapat kita bahas dari Yohanes pasal 12 ini. Dan kita sudah sampai kepada akhir daripada pasal 12 ini, ketika Yesus mulai mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kesengsaraannya dan akhirnya berpuncak pada penyalibannya. Dan itu nanti akan kita bahas. Ayat 13 adalah permulaan Yesus masuk ke dalam peristiwa sengsara yang akan dialaminya. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.